Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uth li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillah wa afdali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi min darihi al-azim. Kepada para orang tua, para guru, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang menyebabkan kita berkumpul pada malam hari ini, Afina fillah Al-Habib Idrus beserta saudara-saudara beliau, keluarga besar Al-Marhum Habib Hashim bin Mustafa bin Muhammad Al-Bahar. Kita minta kepada Allah Rabbul Alamin yang kita berkumpul pada malam hari ini adalah buah dari apa yang ditanam oleh Al-Habib Hashim. Maka sudah sepatutnya dan wajib bagi kita untuk berkirim doa kepada beliau agar Allah menjadikan pada malam hari ini dan seterusnya gugur beliau menjadi raudhah min riyadhil jinan, dan keluarga beliau semuanya beserta ibu daripada putra-putranya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat dan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula khusus teruntuk yang baru saja menyampaikan tausiahnya, salah satu orang yang saya cintai, Al-Habib Muhammad Fad'ak Matta'anallah bituri hayatihi. Ini maulid sebetulnya dari yang bicara aja dua juga ini udah insya Allah menjadi isyarat. Yang pertama bicara tadi namanya Habib Muhammad, yang kedua Ahmad. Ini dua-duanya nama Nabi. Ya. Sebelum saya melanjutkan apa yang penting buat saya dan buat antum semua, boleh saya mau bertanya? Dikit nyautnya nih. Boleh saya mau bertanya? Nah, gitu. Jadi sesuai, jumlahnya banyak, suaranya juga rame. Ada orang nomor satu digamparin pipinya bolak-balik, terus dikasih duit. Nomor satu tuh. Yang nomor dua diusap-usap, tapi dompetnya dicolong. Kalau saya tanya mau yang mana, nggak usah pakai nyaut, gue juga udah tahu. Kalau buat duit digaplokin juga mau sih. Betul. Apa yang maksud saya? Yang saya maksudkan ini apa? Yang namanya nasihat, kalau enak itu bukan nasihat, itu makan waktu lapar. Ya sekarang nih
ada yang merenggut. Sedih ini masih ada yang ngomong aja. Karena gue dari rumah belum makan. Makanya besok-besok waspada. Kantongin roti kayak apa kayak itu. Cadangan buat ngeganjal. Orang kalau lapar kan mukanya gak enak dilihat. Cuma alhamdulillahnya saja kita sama-sama senasib. Sumpah berani bukan makan juga. Nah, emang belum mau. Cuma kalau sampai pulang dan nggak ada akhlaknya juga, tuan rumah bawa buka belakangnya. Dulu waktu masih rada beneran dikit, nurutin orang yang minta saya ngomong di acara maulid. Ada 3 acara. Ini cerita dulu nih ya. Namanya kalau malam maulid itu malam takbiran, Pak. Biasanya nggak tidur sore-sore, tidur. Ceramah kita tadi. Cuma karena saya memang selalu menjadikan majelis ini bukan ceramah, majelis taklim. Makanya niatin nih, kita nih majelis taklim bukan ceramah ya. Kalau ceramah soalnya cuma pelengkap acara sih. Tapi kalau majelis taklim, kita duduk lama-lama untuk dengerin ilmu, itu khairun min ijli alaf raqabah. Lebih bagus daripada membebaskan 1000 budak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya yang paling dicintai, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min ijli alaf raqabah. Lebih bagus daripada bebasin 1000 budak. La tamassu qalaman ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan la tamassu qalaman. Nggak megang pulpen, wala taktubu harfan, nggak tulis 1 huruf pun. Khairun laka min itqi alaf raqabah. Lebih bagus bagimu daripada bebasin 1000 budak. Sebab kalau bebasin 1000 budak kerjaannya sekali. Tapi kalau ilmu sekali kita dapat, kepake buat terus. Mana misalnya ada orang belum tahu babi haram, dikasih tahu waktu ngaji. Nah, sejak itu dia nggak makan babi lagi. Jadi waktu dia makan daging sapi dapat pahala. Waktu dia makan daging ayam dapat pahala. Waktu dia makan ikan lele dapat pahala. Karena dia nggak mau makan daging babi. Nah itu ilmu terus. Kalau dikasih sekali, kepakainya terus. Nggak ada kadaluarsanya. Paham ya? Jadi ceritanya akhirnya sampai bangun. Udah bunyi sih. Udah. Cuman karena kesian acara yang kedua, kalau kita makan dulu kelamaan. Kalau begitu kelar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada ya, itu makan dulu itu yang kesian yang di sana nanti. Kata yang kedua, ngomong lagi ngomong bang. Selesai, kita makan dulu kesianan. Ini jam berapa? Gitu. Kesian yang ketiga, oh ya nanti minta maaf ya. Di mobil gambar dulu apa yang udah gambar saya dari musyawarah. Nasi putih semua, kambing. Nggak ada masak dia yang gambar kita. Awal lapar, kalau lapar kan ngarang Pak. Kalau buru-buru ke Garut udah lihat pinjam. Nggak akan gue tahu semua itu. Sama dari ketiga, terakhir nih Pak. Kelas, duduk lagi. Belum. Gua mungkin kayak rebana hadro. Sampai nggak bisa punya tempat perengginan, asal dikawain aku leset aja. Gua lama keluar lagi bisa ngambur. Kayak orang ngajakin berantem, udah. Udah. Itu doang sama wajib sama apa? Itu nanti orang apa nggak tahu aturan buat habis makan mau gimana ini? Duduk di samping kita sok mahabbah. Hadir, silakan Habib jawabannya Habib. Baru belajar maulid ini, jadi nggak pakai masak habis kalau pakai belajar. Akhirnya belajar dari pengalaman itu.
3 lagi acara, lu tungguin gua. Gak ada urusan lah. Nah masa mau balik pulang makan nasi uduk? Nah, yang kagak-kagak aja. Ya. Jadi kita ngaji. Jadi mau yang mana tadi tuh? Digampalin, kasih duit, dengan diusap dicolong duit. Artinya begini, ada orang ngomongnya enak. Cuma yang Nabi larang dibolehin sama dia. Yang Nabi bolehin dilarang sama dia. Banyak kan sekarang oknum kiai begitu. Makanya Pak kalau baca hadis dipahami. Ini hadis begini nih. Apakah nanti bakal ada nih orang yang menentang ini? Kita ingat satu hadis. Dengar nama Rasulullah SAW ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala 3 khisal." Ajarkanlah anakmu 3 perkara. Hubbi nabiyyikum. Sallu. Ajarin anakmu cinta nabimu. Wa hubbi ahli baitih. Dan ajarin kenal cinta keluarganya. Wa qiraatil Qur'an. Dan baca Quran. Fa inna hamalatul Quran fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Karena orang yang di dadanya ada Al-Quran, hifz begitu. Gimana bisa cuma 10 doang? Quran kan itu. Enggak apa-apa, apalin dulu. Berarti bawa Quran atau bawa Quran. Itu nanti di padang mahsyar akan ditaruh di tribun dan berjemur bersama para nabi dan orang-orang siddiqin. Tadi yang pertama diajarin, disuruh ajarin kenalin nabimu. Ini banyak zaman sekarang mungkin puluhan tahun. Begitu jadi kiai kurang ajar sama nabi. Banyak kan sekarang begitu? Pak, saya mau nanya Pak. Nabi kita ini orang Garut, orang Ciamis, orang Inggris, orang Mesir, ya. Apa orang Mekah, orang Arab? Kak. Orang Arab. Jadi Nabi kita orang Arab Pak. Ini bukan karena saya Arab, jadi saya nerangin yang begini, bukan. Ternyata Nabi suruh orang ajarin atau kenalin nabimu, kenalin dengan sebenar-benarnya bahwa nabimu itu adalah Rasulnya Allah. Yang manusia kalau mau benar dan selamat, imamnya mesti beliau. Enggak bakalan ada orang yang benarnya pasti kecuali Nabi. Mukjizatnya paling banyak, orangnya paling cakep, keberaniannya paling nomor 1. Mau dibandingin nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat, siapapun, Nabi paling unggul. Makanya Imam Busiri menyatakan wa kullu ayyin ar-rusul kiramu biha fa inna man tasalat min nuri bihimi. Apapun yang didapati oleh para nabi dan rasul masa lalu, artinya kehebatan-kehebatan para nabi masa lalu, ya, seperti Nabi Isa alaihissalam bisa ngidupin orang mati atas izin Allah. Nabi bisa, batu malah bisa ngomong sama Nabi. Nabi Sulaiman nanti bahasa binatang, kayu ngomong sama Nabi. Jadi mau dibandingkan sama siapapun, Nabi paling unggul. Nabi tidak dianggap paling unggul oleh orang-orang yang tempuh. Tahu tempuh? Telur, bentuknya mah telur. Cuman itu ayam sampai nginep berapa bulan juga dudukinnya nggak bakalan netes begitu Pak. Makanya manusia yang paling jelek kata Nabi adalah umatku yang makan macam-macam makanan, yang berpakaian macam-macam pakaian, tapi ya tasyaddaquna fil kalam. Kalau ngomong tuh gak ada batasnya, bebas benar kalau ngomong.
Dia nggak pernah tahu tuh omongannya bakal kufur, bakal kafir. Sholat pakai bahasa Arab. Kan begitu? Iya. Baca manasik pakai bahasa Arab. Begitu kan kira-kira? Quran bahasa Arab. Orang surga ngomong Arab. Nabi Adam waktu di surga ngomong Arab. Tahu-tahu disuruh benci sama Arab. Ada lagi yang lebih dahsyat, kata Islam agama pendatang, bukan main. Lo yang pendatang di bumi Allah. Kan begitu. Disuruh kenal Nabi. Oh benar, ikut Nabi. Sampai segala sesuatu katanya al-mahabbah idza quwiyat, mahabbah cinta ini kalau sudah kuat katanya apapun yang ada di sekitar yang dicintai semua dihormati. Kita hormat sama lurah. Lurah punya kucing Anggora, berani kita tendang. Terhormat juga tuh kucing lurah. Paham? Ngerti? Jadi apa saja yang dekat sama orang mulia jadi mulia. Begitu pula Nabi SAW. Tapi alhamdulillah untung dia ngomong, jadi kita tahu siapa dia. Kalau nggak ngomong kita nggak tahu lah. Makanya dibilang Pak, kalau mukminun orang beriman, ya'rif wa ya'tarif wa yaqtadi atau yatba'. Kalau orang beriman itu mengakui, ya, mengenal, mengakui, mengikuti. Kita kenal Nabi kita. Kita mengakui beliau mulia. Maka sudah wajib kita mengikuti beliau karena yang kita ikutin benar. Ternyata standar orang pinter itu, standar orang selamat itu apabila ngikutin Nabi. Jangan lagi yang bukan keturunannya. Habib sekalipun kalau ajarannya ngaco jangan diikutin. Walaupun hormatin tetap hormatin, ikutin jangan. Arab itu nggak boleh tuh. Arab. Kalau kita nendang kucing lurah, itu berarti dianggap tidak menghormati lurah, kan gitu? Begitu nggak kira-kira? Nah sekarang kalau kita ngatain Arab, Nabi Arab, kena imbas nggak berarti? Tapi jangan heran karena memang sudah dinyatakan bughdul Arab munafik. Benci Arab munafik, lalu sholat bahasanya lupa orang yang benciin. Kalau mau benci sama pelakunya. Ada orang Arab berlaku nggak benar, orangnya bukan Arabnya. Paham? Ngerti? Kenalin tuh Arab. Ya. Ini zaman sekarang aja masih banyak orang-orang alim, nggak banyak muncul yang begitu-begitu. Cuma kesian Pak, kalau kita pikir-pikir ya, surga kalau kena orang semuanya mau surga semuanya. Neraka nggak ada yang ngisi pisah misalnya, karena ditanya nggak ada yang mau. Ini kalau saya tanya batu di mau neraka, oh enggak, semuanya oh enggak. Cuman persoalannya mau enggak mau membungkek. Kalau memang dasarnya perbuatannya ada sinyal ke neraka, diraup malaikat, memang kurang ajar dari dulu loh. Nanti Pak. Nah kita bisa lihat orang-orang yang bakal jadi penghuni neraka dari perkataannya ketahuan, dari perbuatannya juga ketahuan. Orang yang paling buruk kata Nabi umatku yang tampilannya bagus tapi hatinya busuk. Wah tampilannya luar biasa, namanya aja dijepit petiker, DR, apa lagi? Macam-macam tuh kok kagak ngerti. Gue jasa gue jadi makanin rakyat. Rocky Gerung aja Pak, orang pernah ngomong apa? Omongannya benar, omongan benar dari mana juga kita ambil. Kalau ijazah mah cuma bukti kita pernah belajar. Paham? Bukan jadi standar kalau orang udah belajar lulus berarti benar dan selamat, belum tentu. Orang pintar ditelenggu. Namrud ngaku Tuhan,
matinya menyamuk. Firaun problem. Abu Lahab, Abu Jahal busuk. Udah kagak ada semunggah. Yang benci sama Nabi itu kagak ada semunggah. Nabi ada keturunannya nggak Pak? Ada. Habib itu keturunan Nabi, Syarifah keturunan Nabi. Nah, kalau Nabi aja bentuk ada keturunannya masih Firaun kagak. Nanti nyambung. Keturunan Firaun sombong. Enggak ada yang patut disombongin, tapi sombong itu namanya sifat Firaun. Pede aja itu. Namrud ada juga penyakitnya keturunannya tuh. Sombong juga. Enggak ada yang patut disombongin, tapi tetap sombong, ada juga. Qarun harta jadi dikumpulin. Ada orang maulid gak pernah ikut partisipasi hartanya. Makan kumpulin paling banyak. Pakai kantong plastik lagi. Bocah. Paham ya? Nanti maulid biasain habis asar mulainya. Iya. Iya, jadi walaupun paling malam kan ini 9 dari asar mulai potong sholat berjamaah ngomong lagi gitu. Gak apa-apa mau balik 18 kita apa-apa. Maulid segini kan ada berdua juga. Udah ngap-ngapan. Jadi yang jelas kesimpulannya Pak, kenalin anak kita tentang Nabi itu siapa. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita itu menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Orang ibadah biar hebat kayak apapun, ilmunya hebat kayak apapun, kalau menyimpang dari jalur Nabi Muhammad pasti celaka. Kemudian ajarin kenal sama keturunannya, Habib-habib tuh, Syarifah-Syarifah, kenalin anak kita supaya nggak kurang ajar. Ini bukan maksudnya kasta-kastaan Pak. Yang nyuruh Allah, yang nyuruh menghormati itu Allah. Saya nggak pernah berdoa di perut. Jadi Habib yang doa enggak. Bapak nggak milih, mak nggak milih. Emang Allah yang milihin. Paham ya? Kita biarkan jadi Habib. Cuma kalau udah dijadiin Habib, jaga kehabiban. Jangan sampai ada orang peluang kurang ajar sama Habib-Habib. Kesian kalau orang kurang ajar sama Habib, bukan Habibnya, kesian Bapak yang kurang ajarnya. Begitu di mizan Allah ditimbang, lihat sholat beres, haji berkali-kali, punya travel lagi. Ya berarti berkali-kali kalau punya travel Bapak. Ya, ihram mulanya puasa bukan main lah, puasa Ramadan, puasa Sayyidina Daud alaihissalam. Ini puasa besok enggak, besok enggak, terus puasa rajin benar. Tahajud rajin, rajin. Tahu-tahu masuk nerakanya karena kurang ajar Nabi Pak. Melalui keturunannya. Anak lurah sekolah TK disentil kupingnya kan nangis. Marah nggak bapaknya? Begitu, lalu aja marah kan Nabi kakak lagi. Paham ya? Ini bukannya iklan, bukan. Di iklanin Habib, tadi iklannya juga Habib. Cuma ngasih tahu, biasanya yang mesti ngomong begini mesti kiai sebetulnya. Sebab nanti kiai itu bakal diperiksa di padang mahsyar. Kamu memang sudah ngajar, kitabnya sampai kuning banget. Tapi bab yang itu kenapa kamu tidak ajarkan? Sampai ada murid kamu nggak hafal Habib. Gimana? Sampai ada murid kamu yang bukan Habib malah berani kurang ajar sama Syarifah. Pakai kawin sama Syarifah. Emang boleh? Tidak boleh. Bukan kita yang larang. Nabi nggak mau keturunannya putus. Nanti Pak. Paham Pak? Raja aja kalau punya anak raja punya anak. Terus ada orang yang kerjaannya nggak ketahuan gajinya berapa misalnya, kalau mau melamar anak raja, lewatan berani orang. Paham maksudnya ya? Jadi sekali lagi persoalan ini bukan kasta-kastaan. Tolong hati jangan gelap, jangan busuk, bahaya. Sekarang saya mau nanya, kayu mangga sama kayu gaharu mana? Nggak bisa. Nggak terima saya. Kayu semuanya. Yang percaya
lebih mahal kayu gaharu apa yang kagak percaya yang gila? Ada orang ditanya, kayu gaharu sama kayu mangga mahal mana? Mahalan gaharu kan? Sepakat gak kita semua? Ada orang gak percaya, gak bisa, sama-sama kayu. Yang percaya kayu gaharu lebih mahal, yang gila apa yang kagak percaya? Ini air bukan? Air bukan ini? Orang dikasih air mineral sebotol, seneng kalau lagi haus. Tapi dikasih zam-zam, girang walaupun gak haus. Lebih mulia mana air biasa sama zam-zam? Nggak bisa, air. Yang percaya zam-zam lebih mahal, apa yang nggak percaya yang gila? Berlian sama batu split. Ini jangan salah paham. Ini lagi perumpamaan, Pak. Bukan lagi ngangkat yang satu jatuhin yang satu, bukan. Orang kalau hatinya lempeng, akalnya juga lempeng sih. Ya, kalau memang dasar hatinya bengkok, biar kepalanya lurus, bijinya lurus, badannya tegak, bengkok tegak. Cuy, lihat, dia ngambil perbandingan giliran buat dia, bukan ke situ penyok. Ini perumpamaan maksudnya. Artinya kenapa lempengan yang ini kok pada mengakui, tapi lempengan yang ini enggak. Ternyata begitu dilihat pakai mikroskop iman, orang kalau nggak percaya kayu gaharu lebih mahal dari kayu mangga, nggak dihukumin dosa. Nanti orang tidak dihukumi dosa kalau tidak percaya berlian lebih mahal daripada kayu split. Tapi giliran nggak percaya keturunan Nabi lebih mulia daripada yang lain, itu ada dosanya. Jadi setan tidak menggoda orang buat jadi nggak percaya kepada split, kalah mulia sama batu berlian, enggak digodain sama setan. Kata setan bodoh amat itu, kalau mau percaya kayak kagak, nggak ada urusan gua. Kata setan begitu. Nggak tahu aja setan. Bahkan bukan sering bergaul setan. Wujudnya orang. Paham ya? Jadi semua juga ada perbedaannya. Anak sama bapak Tuhan mana? Oh nggak bisa, sama-sama orang. Tinggian juga dia mah ini. Emang bapaknya kecil. Bapaknya tinggi. Lu belakangan datangnya. Jadi ternyata manusia itu bisa mempercayai apanya tentang sesuatu, tapi di lain sisi ada hal-hal yang tidak menyebabkan dosa. Jika tidak percaya, maka iblis menggoda di situ. Paham ya? Coba tanya Pak Haji yang umurnya udah di atas 50, pernah dengar nggak dulu di kiai-kiai ada yang ngomong Islam pendatang? Islam agama pendatang. Pernah dengar Pak Haji? Nggak pernah. Kalau orang pendatang iya, tapi agama enggak. Lah bumi punya Allah. Ini Habib Idrus sama kakaknya, saudara-saudaranya semua mau sama siapa gitu. Berdoa misalnya nih, jangan hujan, jangan hujan. Gitu. Paham? Allah mau kasih hujan, langit punya Allah, bumi punya Allah. Bebas nggak? Jadi Islam itu di mana Allah datangkan? Yang pendatang itu kita. Kita pendatang di Islam. Dulu kita belum ada. Begitu udah ada, mak Islam, bapak Islam, atau orang-orang yang di luar Islam masuk Islam, nah itu dia pendatang. Dia yang pendatang ke agama itu. Lah agamanya udah ada duluan. Dia maunya nabinya beranak di Indonesia, Pak. Nyemuk. Nanti haji kita ini orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Arab. Allah mah ngerti bahasa apa aja. Iya ya Allah iya. Iya ya Allah iya. Bukan dari Allah mati. Iya ya Allah iya. Dari belakang. Bukan
baru dengar, iya ya Allah iya. Ada juga lebih kalau nggak lebih. Kan? Terus jumroh nipu setan. Kan mesti begitu gitu. Bukan begini, kan gitu. Kelamaan di setan soalnya itu. Jumroh dari dulu orang dari India, dari mana, semuanya sama. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, begitu. Dengan nama Allah yang Maha Besar, dengan nama Allah yang Maha Besar. Ada orang jumroh begitu? Kagak ada. Allah Maha Besar. Sholat. Gak mau dia, marah gak mau. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Mendengar. Allah Maha Besar. Jangan Pak kalau mau pergi letakkan kebencian pada tempatnya jadi benar. Ada orang ngomong begini, orangnya banyak megang tasbih, zikir mulu zikir. Saya cinta, benar nggak? Salah bego. Saya cinta betul pada Nabi. Itu baru benar namanya. Paham ya Pak ya? Jadi tolong pelihara keimanan dan keislaman kita Pak. Sekarang ini kemasannya bagus-bagus benar, casingnya bagus-bagus benar Pak. Orang yang menjadikan kita kufur, yang mau menjadikan kita murtad itu luar biasa kemasannya Pak. Makanya Nabi bilang saya di zaman ada umat yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Nanti akan datang umatku kata cinta yang 5, lupa sama yang 5. Yang pertama yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Cinta sama dunia lupa akhirat. Yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Cinta hidup lupa mati. Yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Cinta gedung-gedung lupa sama kuburan. Yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Senang ngumpulin harta lupa bahwa itu bakal dihisab. Yang terakhir Pak yang sekarang paling banyak, yuhibbuna al-khalq wa yansawna al-khaliq. Cinta kepada makhluk lupa kepada Allah. Sekarang ini banyak mengidolakan orang-orang kan. Ada yang mengidolakan penceramah, bukan nasihat yang dipakai, tampilan yang ditiru-tiru. Meniru Abi Bahar aja banyak banget sekarang. Abi Bahar KW. Iya, bukan yang ngikutin nasihatnya Abi Bahar, malah rambutnya yang ngikutin pakaiannya juga. Wah ini gak bener. Abi Bahar itu gak oga ditiru-tiru begitu. Jajan kurang apa kurang meniru Abi Bahar. Banyak gak begitu? Orang datang bikin kembung, orang sekarang lagunya bikin kembung. Maulid ke sono kali datang makan minum nasi tangan kiri. Pede aja ke depan orang minum tangan kiri. Nabi bilang begini, Nabi yang ngomong bukan gua. Kalau mau ngangkat sama Nabi jangan gua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi." Kalau makan salah seorang di antara kamu makan dengan menggunakan tangan. Waliyashrab bi yamini, dan minum juga dengan tangan. Waliya'khudh bi yamini, kalau ngambil sesuatu juga dengan tangan. Waliya'ti bi yamini, kalau memberikan sesuatu kepada orang pun dengan tangan. Fa inna syaitan, karena setan ya'kul wa yashrab wa ya'khudh wa yu'ti bi shimali. Karena setan makan, minum, ngambil, ngasih pakai tangan kiri. Jadi kalau ada orang makan minum tangan kiri berarti ngikutin. Bukan gua yang ngomong nanti. Sekarang kayak kalau makan lihat nih, kalau makan dikasih apa nih? Lihat. Jadi gimana itu? Oh, bilang bisa. Jadi Nabi jangan cuma dipuji-puji saja Pak. Beliau sudah sangat terpuji. Beliau adalah makhluk yang maha terpuji. Allah yang memberikan puncak kemuliaan kepada beliau. Makanya disuruh kita ngikutin Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu ya Muhammad,
Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, suruh ikuti engkau. Maka Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan cinta dan mengampuni dosamu. Jadi yang disuruh tuh ngikutin Nabi. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Kan sering disampaikan itu. Masuk musala kaki kanan, keluar kaki kiri. Pakai baju tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Bukanya tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Dapat pahala semua, Pak. Umat Nabi mah hebat bener. Sampai buang air besar aja kalau jongkoknya ngikutin cara Nabi dapat pahala. Iya. Makan pakai tangan kanan, makan kan mubah. Tapi kalau kita lihat ikutin makan cara Nabi, bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, pakai tangan kanan dapat 2 sunnah. Yang mubah bisa jadi dapat pahala, padahal mubah tuh dikerjain dapat pahala, ditinggalin juga nggak apa-apa, begitu mau dikerjain enggaknya. Tapi kalau kita landasi perbuatan itu mengikuti cara Nabi, jadi mulia. Kucing lurah main ke rumah kita usah-usah gitu, kita anterin ke rumah lurah, gua bisa dapat duit kita. Begitu nggak kira-kira? Itu coba kita tendang. Apalagi kita sambil kakinya berbincang di tanah usut. Ketahuan yang gua dibikinin pasar, buat tidak menyenangkan. 4 bulan. Kita terserah yang mau dan 4 bulan kayak berapa kayak terserah. Begitu juga terhadap Nabi, Pak. Jangan coba-coba sesuatu yang ada hubungan sama Nabi dimain-mainin. Katanya cinta Nabi maulid pun, masa makan minum masih tangan kiri, pantas nggak? Bikin malu, bikin bagus banget, pokok bagus, pergaulan bagus, apa bagus. Ya, jadi kita ini mesti beda sama orang-orang yang tidak tersentuh pengajian. Makan minum tangan kanan berarti jangan ngaji. Begitu masuk masjid, misalnya bujangan nih yang ada di sini, bujangan nih main ke kampung orang. Kebetulan kiai punya cakep, kiai. Ya, ini kiai perhatiin anak nih, masuk masjid kaki kanan, bacaan, keluar kaki kiri, makan baca dulu. Kiai lihatin kiai, gitu, makan tangan kanan. Walau sini ikutin cara-cara Nabi. Kiai ini anak jebolan pesantren, dan bisa sih doang. Bisa dapat beruntung kalau ngikutin Nabi. Benar-benar umat Islam kalau buat masuk surga mau dijatah. Cuma ada yang tolak pinggang, kalau gua nggak mau kenapa? Itu gua maksa. Paham ya? Jadi kita mulia sudah mulia. Tuhan kita siapa? Sebenar-benarnya Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kalau sudah begitu pengakuannya, berarti firman-Nya harus diturut, yang mengandung perintah. Perintah larangannya harus dijauhin, ajakannya harus disambut. Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ajakannya harus diikut, larangannya harus dihindari, baru benar cinta. Kalau cuma cinta, makan tangan kiri, tangan kiri. Cinta, nggak ada buktinya. Nggak ada stempel, malaikat kan yang sini CCTV-nya nggak pernah. Udah beledek yang ada apa? Nggak pernah buram. Ini malaikat rohim nggak pernah buram CCTV ini. Malaikat rohim, malaikat hati. Di hati aja ngomongnya sekarang. Coba mau sini tidak gua tahu malaikat rohim. Tahu. Malu masih belum juga berhenti tahu malaikat rohim. Gua aja tahu malaikat rohim. Dari mana tahu? Mukanya nggak enak lihat. Yang namanya makan paling enak kalau lagi lapar. Belum kan? Bohong lu. Ya udah, jadi intinya pokoknya ajarkan kenal Nabi. Ajarkan kenal keluarganya supaya nggak kurang ajar kepada Nabi, nggak kurang ajar kepada keluarganya, dan ajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena banyak kitab-kitab setan di akhir zaman yang keluar yang memperselisihkan hukum-hukum Quran. Jadi kita lihat di Quran, kita tahu dari surah Al-Baqarah saja di depan sudah ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bishawab. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang mau mengambil Al-Quran sebagai imam hanya orang-orang
Yang takut kepada itu. Man ja'ala al-Qur'an amamah, siapa orang menjadikan Al-Qur'an di depan, qadahu ilal jannah, maka akan mendorong, menarik dia untuk ke surga. Wa man ja'ala ala dhahri, wara'a dhahri, wa man ja'ala wara'a dhahri, dan siapa orang yang taruh Qur'an di belakangnya, qadahu ilal nar, maka akan didorong ke neraka. Jadi banyak orang-orang sekarang bisa baca Quran, tapi Quran ngedorokin dia ke neraka. Mestinya kan Quran narik dia ke surga, tapi ingin dorong dia. Kenapa? Oh ini hukum, kalau gua buka kemana duit. Oh ini hukum bakalannya, oh ini hukum, oh ini hukum. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Humul fasiqun, humul zalimun. Ada yang enak. Orang yang baca Quran mengatakan enak, imma dia kafir, imma dia zalim, imma dia fasik. Nggak ada orang benar melawan Quran, nggak ada. Jadi semua yang melawan Quran, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kemasan bahasanya, dapat diketahui dari ucapan yang dia ucapkan. Manakala dia tidak hormat kepada Quran, berarti dia nyata. Kalau tidak kafir, yang zalim. Kalau tidak zalim, dia fasik. Ini tidak. Masa kita harus menjadikan pedoman hidup kita orang yang seperti itu, yang dimurkai Allah? Paham? Jangan sampai. Jangan sampai mengikuti jejak orang-orang yang tak benar. Jadi kalau mulia, kita sudah mulia. Allah Tuhan sesembahan kita, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Agama kita agama satu-satunya yang benar. Kata siapa? Kata Allah. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang benar hanya Islam. Tapi kita, agama kita satu-satunya yang benar. Tetap kita harus berhubungan masyarakat kepada orang yang di luar Islam. Paham itu? Kalau sesama Islam, hubungan persaudaraan satu agama. Kepada yang melayan agama, hubungan kebangsaan, hubungan kemasyarakatan. Kita umat Islam punya tetangga non-Muslim, susah tolong, karena agama kita ngajarin begitu. Oh kalau masalah toleransi Islam gak usah diajarin Pak. Kitab Qurannya, hadis Nabinya itu sudah ngajarin, sudah ngajarin. Paham ya? Jadi saling bantu, membantu, saling tolong. Persoalan akidah, lakum dinukum waliyadin. Nah sekarang bagaimana? Ada di kalangan orang Islam yang tidak bersama kita. Kita maulid dia enggak apa-apa. Karena amaluna walakum amalukum. Kami dengan amal kami, kamu dengan amal kamu. Yang penting bersatu. Asal jangan saling mencela satu sama lain. Negeri kita ini butuh persatuan. Agama kita menganjurkan untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, berpegang teguh dengan talinya Allah dan berjamaahlah selalu. Kita tidak boleh pecah belah. Kita harus bersatu. Satu sama lain harus akur. Yang maulid, namanya kagak maulid, ronda. Ada maling, kudu teriak bareng-bareng. Maling! Sama itu bilang, bukan! Temennya maling. Begitulah kira-kira. Jadi waktu teriak maling, ya maling. Paham ya? Waktu sholat Jumat, bareng. Terawih, beda rakaat, nggak apa-apa, asal caranya benar. Paham itu? Yang penting jangan saling mencela. Kalau memang kita umat Nabi, karena Nabi ini bukan memiliki sifat, bukan tukang pencela, nggak pernah nyela. Jadi lagi ngajarin. Nah ini tadi omongan saya itu karena udah janji, digampar, dibagi duit. Ini tadi. Jadi yang kena kesenggol dikit jangan pakai marah, jadi ketahuan kan. Udah diem aja begitu kena. Begitu. Jangan pakai. Baca bisa udah. Jadi yang jelas inti dari apa yang saya bicarakan, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, Nabi itu harus diikuti. Nanti pengajian di sini tiap minggu ya. Nah nanti buka tuh tentang Nabi makannya bagaimana, kalau minum bagaimana. Ya. Jangan menjadi Islam, bahkan menjadi tokoh agama, buka puasa di rumah pejabat, makan minum berdiri, minum tawar. Duduk, kalau tokoh agama begitu diundang di pejabat, begitu dia makan tetap duduk. Mesti beda. Jangan pada berdiri semua. Ya Pak, iya, itu berdiri. Ini orang yang begini. Ya. Itu orang yang gak terser itu. Jangan ya, kita lagi berdiri, waktu mau minum dulu. Nah sekarang bagaimana nih? Sekarang botol begini nih. Kebiasaan orang kadang-kadang buka tangan kanan, megang botol tangan kiri. Iya. Jangan begitu buka botol ada tangan kiri diterusin, jangan pindahin dulu ke tangan kanan baru minum begitu. Malah kalau yang bagus, kalau yang tangan kirinya kuat membuka pakai tangan kiri, minumnya tangan kanan, itu baru benar. Minumnya juga jangan kayak kepo aus.
Minum ikutin Nabi, dekat pulang. Bukan. Nanti ya. Kelihatan tak orang kalau ngikutin Nabi main kagak kelihatan. Nggak usah pakai panjang lebar. Nanti makanya murid undang atu-atu, duit kopi. Yang atu pakai gula, yang atu kagak. Kata yang satu, wah baik nih. Emang lagi kepengen, murid bener kok. Bapak udah kopi aja juga udah bagus. Gawain kagak diseduhin, pakai nyala, itu aman. Bang, yang satu minum kopi, enggak kopi enak. Tadi baru minum kopi pasti dalam pasangan ada punya manis. Ini murid bener dulunya nih. Manis aman pakai cola, nggak ada suikon juga. Paham ya? Jadi kelihatan, maksud saya kelihatan. Yuk kita tampilkan sekarang dari penampilan luar, penampilan dalam. Betul-betul kita ini Muslim. Kiblatnya Ka'bah, tanda bersatu, nyembah Allah yang Maha Satu. Ya, arahnya satu, bahasanya satu, gerakannya pun sama. Nggak ada orang sholat berjamaah, imam Allahu Akbar, makmum lagi gini nih. Imam Allahu Akbar, dia malah bukannya berjamaah, itu brengsek. Paham ya? Jadi tunjukkanlah keislaman kita baik melalui zahir maupun batin. Ini malam ini sebelum saya nggak bisa hadir. Kalau nggak dipaksa, agama aja nggak maksa, ini maksa saya. Agama aja nggak ikrah fiddin, ini maksa. Jangan kabel, awas ya, awas. Cuma nggak berani minum, awas berani keluar. Paham ya? Karena alhamdulillah mengundangnya ikhlas, jadi alhamdulillah bisa datang walaupun masih batu-batu film dikit begitu ya. Nah, orang kalau batu film makan nggak boleh telat Pak. Iya. Benar. Ya begitu, yang jelas insya Allah kita ini udah ngakuin kita kepada beliau. Makanya besok makan minum dengan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Pelajarin doa-doanya. Jadi ngaji jangan di YouTube, kalau di YouTube bukan ngaji, nonton namanya. Ya, jangan wow ini Ustaz alim, lu gimana bisa alim? Lu kan bukan orang alim. Yang ikut alim lalu alim. Gak tahu orang alim bukan orang alim. Jadi jangan gampang cenderung zaman sekarang banyak penipu-penipu mengemas dengan Al-Quran dan hadis karena mereka sudah kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Agama pun dijadikan sebagai alat pencari duit. Al-Baqarah sudah bilang, ya, bahwa kitab yang kita jadikan pedoman nggak ragu-ragu isinya benar. Ciri-ciri orang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib. Nanti mah gimana aja nanti cerita neraka kalau tahu neraka aja. Wah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, sembahyang yang benar, salat yang benar. Kalau yang umurnya 40 dipotong 15 berarti 25 tahun. Umurnya 25 tahun udah langsung sholat apa kagak? Oh dulu saya pernah gila nggak sholat, bayar qadha. Habis doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak tadi Allah berjangan utang sholat banyak zikir. Nggak diterima karena mereka utang banyak. Paham ya? Nah, jadi begitu. Jadi pakai dikit demi sedikit yang mana sunnah kita ikutin. Paham ya? Bukan siwak kita pakai. Udah. Masuk kaki kanan ke masjid sudah, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan sudah. Tahajud sunnah sudah. Ini sudah. Baru sunnah kawin kalau mau diikutin boleh. Kawin. Buat yang bujangan Bu, bukan yang buat yang muda. Ibu-ibu langsung ngomong tuh nih Ustaz. Mana laki kok kawin lagi? Maksudnya yang bujangan. Gitu ya. Paham ya? Terus sama-sama nanti aja nggak belum? Paham ya? Jadi begitu. Kekeluargaan betul-betul secara Islami. Anak maghrib TV-nya matiin, segala macam, HP-nya tuh pegang. Jangan sampai anak umur berapa kecil masih dikasih HP. Ujung-ujungnya nonton Smackdown mulu. Kayak bapak dijorokin, mak dijorokin. Bukan gila. Nah iya, bapak lagi ngomong apa, lagi nunggu. Bapaknya yang salah, bukan anaknya. Anak kurang ajar, bukan anak kurang ajar. Sebelum anak lu kurang ajar, lu udah kurang ajar dulu anak lu. Anak mesti diajarin kenal Allah dan Rasulnya, dikasih HP. Paham? Gitu ya.
Insya Allah mudah-mudahan Allah terangkan hati kita, Allah cerdaskan akal kita, Allah selamatkan kita daripada penipu-penipu yang menggunakan agama, dan Allah selamatkan diri kita, anak-anak, istri kita, cucu-cucu kita, bagi yang sudah punya cucu, keluarga kita semua, rumah tangga kita, kampung halaman kita, negeri kita, dan negeri kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Insya Allah berkat maulid pertahankan terus. Ini adalah perbuatan yang dianjurkan dan diajak oleh para ulama. Kalau tidak dengan sebab maulid, kita tak pernah kenal siapa nabi kita, bagaimana kita caranya untuk menjadi orang yang benar. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya, dijadikan sebagai catatan ibadat buat saya, dan juga berguna buat antum semuanya. Janji mulai besok, mulai malam hari ini, janji makan minum dengan tangan, masuk kamar mandi dengan kaki, keluarnya kaki, masuk masjid kaki, keluar kaki, pakai baju, pakai celana pertama yang bagian kanan, baru kiri. Nah, gitu. Paham ya? Insyaallah apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.